Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mencoba mengkaji surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang tersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Coba kita hayati, coba kita fahami secara logika saja. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Tuhannya manusia, sedangkan kita belum pernah bertemu dengan Tuhannya manusia? Logikanya demikian. Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada hal-hal yang belum kita kenal? Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Tuhan, sedangkan Allah belum kita kenal dan belum pernah kita jumpai? Maka dari itu, bila kita ingin berlindung kepada Tuhannya manusia, yakni Allah, maka kita wajib mengenal siapa Allah itu, agar supaya kita bisa berlindung.
marilah kita kenali siapakah zat yang bernama Allah itu dulu. Seringkali sudah kami kumandangkan siapa Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus menghidupi, menciptakan seluruh ciptaannya. Hidup Hayyul Qayyum, hidup yang kekal. Bila manusia punya hidup, bila hidup ini milik manusianya, maka hidup akan selalu kekal. Dan manusia takkan pernah terkena kematian. Lalu kenapa manusia harus mati? Karena hakikat jati diri manusianya ini bersifat mati. Sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang sampai nanti tetaplah benda yang mati. Jadi siapakah Allah itu? Dialah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Sehingga kita merasa bahwa hidup dan badan ini milik manusia kita. Sehingga seluruh sifat-sifat wajib bagi Allah kita kuasai sebagai sifatnya manusia kita. Kita selama ini merasa diri yang wujud, sedangkan Allah tiada. Sedangkan Allah gaib, Allah kita adamkan, Allah kita tiadakan di hati kita. Yang ada di hati kita hanya diri kita sendiri selama ini. Sifat kehendak, daya upaya serta ikhtiarnya Allah sudah kita rampasi juga. Sudah kita akui sebagai sifat manusia kita. Sifat kuasanya Allah sudah kita rampasi juga. Kita selama ini merasa berkuasa hidup. Selama ini kita merasa berkuasa bisa berdiri, bisa berjalan, bisa bekerja, bisa sholat, bisa ibadah, bisa bertani, bisa ke pasar, dan lain-lain sebagainya. Sifat kuatnya Allah pun juga kita rampasi. Selama ini kita merasa badan-badan kita lah yang kuat. Selama ini kita hanya menyembah badan yang mati. Itulah alam fana. Itulah alam kehancuran. Beribadah sebanyak apapun, tinggi ilmu syariat kita setinggi langit pun, maka sia-sia saja apabila kita masih menjadi Tuhan. Selama ini kita tak merasa bahwa selama ini kitalah yang berkuasa atas kehidupan dan badan kita ini.
Mari kita renungkan, mari kita tafakuri bersama di dalam keheningan hati kita. Mari kita buktikan bila hidup dan badan itu memang milik kita. Mari kita buktikan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini seluruhnya dalam keadaan suci, bersih atau fitrah. Kenapa disebut suci? Apakah manusia itu bersifat suci? Lalu siapakah yang suci itu? Dialah hayatullah. Yang ada di seluruh bayi yang terlahir ke dunia itu adalah hayatullah, hidupnya Allah, dan badan ciptaan bahwa wujud hidup itu nyata dengan bukti adanya badan-badan bayi ini. Bila hidup dan badan ini milik kita, coba kita pikirkan, coba kita pahami. Coba saja bertanya kepada Anda semua. Ketika bayi terlahir ke dunia ini, apakah Anda semua masih ingat? Apakah Anda semua bisa menyaksikan sendiri ketika Anda dilahirkan? Apakah Anda masih ingat seluruh keadaan waktu bayi Anda dilahirkan? Jawabannya tidak ingat, bukan? Tidak ada, bukan? Tidak pernah menyaksikan, bukan? Kita lupa. Hakikatnya bukan lupa, akan tetapi memang kita belum terlahir saat bayi dilahirkan. Itulah bukti bahwa hidup dan badan bayi ini adalah zahir batinnya Allah. Karena itulah disebut dengan suci, fitrah. Karena apa disebut suci? Karena kita masih belum ada, masih gaib, masih tiada. Jadi pada intinya kita terlahir bukan saat bayi terlahir. Itu kan kata syariat, itu kan kata orang tua Anda. Sedang kita sendiri tak pernah menyadari, tak pernah ingat, tak pernah menyaksikan sedikit pun ketika proses bayi terlahir. Inilah bukti nyatanya bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Bukan hak kita. Bukan hak kita untuk memiliki hidup dan badan ini. Maka dari itu, bila ingin mengenal Allah, maka kenalilah diri kita sendiri dahulu. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal hakikat diri sejati manusianya yang tak wujud, yang tak ada, yang tak hidup, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Karena yang wujud hanya Allah, karena yang hidup hanya Allah, karena yang ada hanya Allah.
Itulah keadaan waktu bayi. Kenapa bayi dikatakan suci, bersih, fitrah? Karena bayi masih berposisi di dalam hakikat diri sejati bayinya, yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup. Buktinya bayi tak pernah bilang, ini badanku bayi, ini hidupku bayi. Tidak pernah, bukan? Buktinya kita lupa. Buktinya kita tidak ingat sama sekali ketika kita dilahirkan. Kita hanya diberitahu oleh kedua orang tua kita. Hakikat syariat kelahiran manusia menurut syariat ya ketika badan baru terlahir. Bayi yang suci itulah syariatnya kita terlahir. Akan tetapi pada hakikatnya sesungguhnya kita terlahir ketika datang detik-detik akil balik, itulah kita terlahir ke dunia ini. Sekitar usia 5-7 tahun ketika kita masih duduk di bangku TK. Dari awal itulah kita mulai merasakan hidup dan badan ini. Kita mulai mengenali hidup, kita mulai mengenali badan ini. Kemudian lantas kita mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidupku, badan ini badanku, mainan ini mainanku, orang tua yang selalu menyayangiku ini adalah orang tuaku. Seluruhnya diaku-akui sampai saat ini. Karena hakikat manusia dilahirkan itu hanyalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Cobalah tengok kisahnya Nabi Adam. Jadi pada hakikatnya kelahiran manusia kita sama persis dengan kelahiran Nabi Adam. Akan tetapi menurut syariatnya tidak sama. Sebab kita terlahir dari bayi, sedangkan Nabi Adam dicipta dari tanah, diemek-emek, sehingga dipoles, diukir menjadi badan-badan yang masih mati, kemudian ditiupkan roh. Itu syariatnya. Akan tetapi pada hakikatnya kelahiran Nabi Adam dan kelahiran seluruh manusia itu hakikatnya adalah sama. Terbukti pada saat bayi terlahir kita belum ada, kita belum terlahir, kita belum ingat, kita belum pernah menyaksikan saat kita masih bayi. Itulah bukti nyata bahwa kelahiran manusia kita sama persis dengan kelahiran Nabi Adam. Ketika badan ini sudah tercipta, ketika detik-detik akil balik, maka mulai terlahirlah kemanusiaan kita. Pada hakikatnya kita dilahirkan ketika detik-detik akil balik hanya untuk mengabdi kepada Allah. Pada hakikatnya kita dihadirkan ke dalam hidup dan badan ini hanya untuk berhaji. Berhaji yakni mensucikan diri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itulah buktinya bahwa kita tidak boleh syirik kepada Allah.
kita tidak boleh mensekutukan Allah dengan diri kita. Kata Allah begini, wahai fulan, engkau adalah tamuku, engkau akan kudatangkan kepada Baitullah dan Masjidil Haram. Apa Baitullah dan Masjidil Haram itu hakikatnya? Baitullah itu adalah hidup yang ada di badan kita sebelum akil balik, hidup yang suci. Itulah makna Baitul Haram, yakni Baitullah. Dan makna Masjidil Haram itu adalah masjid yang dari tanah. Sama dengan badan-badan yang dari tanah ini adalah Masjidil Haram. Masjid yang mana di dalamnya lah kita bersujud kepada Allah. Di dalam hati inilah kita mewujudkan Allahnya, mewujudkan hiduplah yang berkuasa atas badan-badan ini. Ketika kita didatangkan sebagai tamu Allah, ketika detik-detik akil balai, kita didatangkan ke dalam hidup dan badan ini ketika detik-detik akil balai. Nah, sebelum kita didatangkan itulah maknanya surga. Jadi sejak dari tanah hingga diperjalankan kepada tumbuhan, hingga diperjalankan lagi kepada hasil tumbuhan, yakni buah-buahan, sayuran dan padi, hingga dimakan kedua orang tua kita menjadi sel sperma dan sel telur, hingga menjadi gumpalan darah, hingga menjadi gumpalan daging, hingga menjadi janin sampai menjadi bayi. Itulah alam surga. Apa makna alam surga itu? Makna alam surga itu adalah subhanallah, maha suci Allah dari diri manusia kita. Terbukti ketika sejak cikal bakal badan ini dari tanah sampai menjadi bayi, kita belum ada, maka masih suci dari diri manusia kita. Maka dari itu ketika detik-detik akil balik, maka si Adam ini, yakni kita manusia, akhirnya memakan buah khuldi, yakni buah pengakuan diri, buah pengakuan mengakui bahwa hidup ini milik manusianya, buah pengakuan bahwa badan ini milik manusianya, buah pengakuan bahwa kuasa ini milik manusianya, buah pengakuan bahwa daya upaya serta ikhtiar ini milik manusianya, buah pengakuan bahwa penglihatan ini penglihatan milik manusianya, buah pengakuan bahwa pendengaran ini pendengarannya manusianya, buah pengakuan bahwa kalam-kalam ini adalah kalam manusianya. Ketika itulah manusia akan diturunkan ke dunia. Awalnya manusia tinggal di surga, awalnya manusia tinggal di akhirat. Setelah detik akil balik tiba, setelah makan buah khuldi, buah pengakuan diri, maka diturunkanlah manusia ke dunia. Apa makna dunia itu? Makna dunia adalah diri manusia kita selama ini mentuhankan badan-badan kita lah yang punya hidup sendiri. Badan-badan kita lah yang merasa wujud. Badan-badan kita lah yang merasa berkuasa.
badan-badan kita lah yang merasa punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar. Badan kita lah yang merasa bisa mendengar, melihat dan berkata-kata. Karena selama ini kita hanya menyaksikan, hati kita hanya memandang dan menyaksikan badan-badan inilah yang wujud dan berkuasa menguasai badan kita ini, maka itulah yang dikatakan alam dunia. Karena badan-badan ini kan dari tanah. Berarti tinggallah manusia di alam dunia. Maka di dunia inilah manusia berpayah-payahan. Akhirnya dulunya ketika di surga, dulunya ketika masih di akhirat, dulunya masih ada di langit, manusianya tinggal makan disuapi, minum diminumi oleh Allah. Akan tetapi ketika manusia berada di bumi, ketika manusia tinggal di dunia ini, yakni ketika hati kita hanya menyaksikan badan-badan inilah yang berkuasa, itulah kita dimasukkan di dalam anar, yakni neraka di sisi Allah. Di dalamnya kita berburu dunia. Seluruh ibadah-ibadah kita, sholat-sholat kita hanya tujuannya untuk kemakmuran dunia dan badannya. Buktinya apa? Buktinya selama ini kita tidak sedikit pun tertarik bertemu dengan Allah pencipta manusia. Karena syarat untuk menyembah kepada Allah hanyalah bertemu dengan zat pencipta diri manusia. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah sedang kita belum kenal Allah? Malikin nas, rajanya manusia. Dunia ini ketika hati kita hanya menyaksikan badan-badan inilah, hawa nafsu inilah yang berkuasa, maka rajanya bukan Allah. Maka selama kita di rajanya adalah diri manusia kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Maka berlindunglah kepada hidup yang memerankan badan, maka berlindunglah kepada hidup hayatullah sebagai rajanya badan. Janganlah badan-badan ini menjadi raja, karena badan ini adalah benda mati. Karena badan inilah alam dunia. Maka naiklah ke langit, ke alam akhirat, yakni hati kita menyaksikan bahwa hidup ini Allah, bahwa hidup inilah yang melahirkan, yang menciptakan badan-badan kita ini, sehingga badan ini terlahir ke dunia. Maka ketika kita terlahir, ketika detik-detik akhir balik kita terlahir, Allah lah yang membimbing kita. Allah lah, hiduplah yang membimbing, yang memberitahu ini namanya piring, ini sendok, ini tas, ini baju, ini apa-apa, semua nama-nama yang kita bahas di dunia ini, seluruhnya kita dibimbing oleh hidup, dibimbing oleh Allah. Seperti halnya Nabi Adam ketika sudah dihidupkan oleh Allah, maka dibimbing
oleh Allah dengan nama-nama yang tidak diketahui oleh seluruh malaikat. Sama halnya ketika kita detik-detik akhir balik kita dikenalkan segala sesuatu apa yang ada di sekitar kita. Mari kita lanjutkan. Ilahin nas, sembahan manusia. Ketika kita di dunia selama ini kita hanya menyembah badan, dikira badan inilah yang berkuasa atas hidup. Kita luput menyembah Allah karena kita belum kenal siapa zat yang bernama Allah. Ternyata Allah itu adalah hidup yang kita akui sebagai hidup manusia kita lah, itulah Allah. Maka makna menyembah, makna mengabdi itu adalah kita mempersembahkan kembali, mengabdikan kembali amanah-amanah Allah, bahwa hidup inilah Allah. Itu babakan hati. Di dalam hati kita menetapkan demikian. Jangan sampai dikeluarkan dari hati. Bahaya. Karena Dajjal akan selalu berenggut permata itu. Jadi simpanlah permata itu di dalam hati kita. Bahwa tetapkanlah hidup ini bukan hidup manusianya. Yakni hidup inilah, karena hidup inilah badan-badan ini terlahir sejak dari tanah sampai janin, sampai bayi hingga kini. Itulah hidup ya Allah. Hidup yang dulu, hidup yang sekarang, bahkan hidup yang Allah la mawjudan illallah. Maka tetapkanlah sifat manusia yang ada hanya hiduplah yang memerankan badan-badan ini untuk beraktivitas selama ini. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang tersembunyi. Di ayat lagi, yakni ketika di dalam hati kita hanya menyaksikan badan-badan inilah yang berkuasa, inilah yang disebut setan yang terkutuk. Yakni setan selamanya, setan ini tak mau bersujud kepada Adam. Siapakah Adam yang dimaksud? Yang dimaksud bukan Adam sebagai manusianya, yakni Adam adalah ketiadaan. Sampai kapanpun hawa nafsu kita tidak akan rela dan ridho bahwa diri kita ini gaib, diri setan ini tiada, tak akan ridho. Kita maunya diri kita yang wujud, Allah yang gaib. Kan terbalik sobat, terbalik, yang jadi Tuhan diri kita, sedangkan Allah kita tiadakan. Kan terbalik dari akidah Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia, yakni hawa nafsu inilah yang selama ini yang merasa berkuasa atas segala syariat-syariat yang dikerjakan. Hati kita masih linafsi daripada lillahi ta'ala. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi ketika masih wujud diri manusianya, inilah setan yang nyata. Tiadaan diri manusia kita. Karena sesungguhnya yang wujud hanya hiduplah yang mewujudkan badan-badan ini. Semoga bisa dipahami oleh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.